Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah kita bisa belajar dan bertemu lagi dengan Ibu ya. Sebelum belajar, kita alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Era ya dalam pelajaran pendidikan agama Islam ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, nah Tendi, sok dipimpin ya nak ya. Berdoa dulu. Yo, sok. Siap. Sebelum berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ghfirli wa walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ghfirli warzuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya kita masih bisa bertemu dan kita masih bisa belajar lagi ya. Gimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap pastinya ya. Sebelum belajar, yuk kita tepuk semangat lagi supaya belajarnya tetap semangat. Yuk, tepuk semangat. Oke ya. Gimana hari ini belajarnya? Masih semangat? Masih. Oke ya. Sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Delisa. Farid. Oke, Jiko ya. Berarti yang tidak masuk ada 3 orang anak ya. Oke ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, pinter. Kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna ya. Nah, sekarang kita belajar ke bab selanjutnya tentang aku anak soleh ya. Tujuan pembelajaran meyakini makna hidup indah, saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah, saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar ya. Yang ketiga, menjelaskan makna hidup indah, saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang keempat, menyebutkan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. Yang kelima, menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dan tugas utama khalifah dengan benar. Yang keenam, menemukan perilaku-perilaku manusia sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat dengan benar. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, nanti Ibu akan bagi kelompok ya. Bagi kelompok, setiap kelompok itu 4 anak ya. Nanti kalian mengerjakan tugas, berdiskusi bareng-bareng ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, nanti kalian maju ke depan ya. Dalam satu kelompok itu maju ke depan untuk presentasi. Paham? Paham ya. Nah, kelompok pertama Ibu bagi dulu ya. Yang kelompok pertama, Sheryl, Kanaya,
Septa, Ramdan, Alisa. Oh tadi maaf, itu kelompok pertama ya. Kelompok yang kedua, Alisa, Ajeng, Cildan, Yoga. Kelompok ketiga, Aurel, Alifa, Alena, Aldi, Nunu. Yang keempat, Raka, Tendi, Arya, dan Dipa ya. Nanti kalian membuat, kan udah bikin ibu kelompok, nanti terakhir kalian ngerjain tugas, berdiskusi satu kelompok 4 anak. Paham? Nanti kalau sudah kalian maju ke depan, satu kelompok perwakilannya satu aja maju ke depan ya, untuk berdiskusi, untuk menyampaikan apa yang tadi sudah dikerjakan. Nah, lanjut lagi ya pembelajaran selanjutnya. Nah, kita belajar tentang indahnya saling menghargai. Ada yang tahu indahnya saling menghargai itu artinya apa? Menghormati. Ya, apa? Artinya menghormati. Artinya menghormati. Indahnya saling menghargai itu artinya menghargai, artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Menghormati itu dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk walaupun kita teman sejawat, ya, teman satu kelas, ya, kita itu kan teman satu kelas, tapi kita harus saling menghormati. Jangan ada yang namanya apa? Walaupun kita sekelas, jangan satu kelas ini, jangan, ya. Kita harus menghormati yang namanya perbedaan, yang namanya juga aturan di kelas juga harus menghormati. Ya, jangan karena kalian, contohnya sama adik kelas kalian, ya, adik kelas jangan, walaupun kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 adik kelas kalian, kita juga harus bisa menghormati, ya, seperti itu, paham? Nah, menghormati orang lain, ya. Yang selanjutnya, lihat gambar, nak, lihat ke depan sini. Kalian lihat ada gambar? Ada ya, menghargai perbedaan suku dan budaya. Maksudnya apa? Di negara itu, kita itu kan luas ya, negara Indonesia itu kan luas. Banyak sekali beragam seperti suku, apalagi budaya, bahasa, terus apa lagi? Agama. Ya, oleh karena itu setiap warga wajib menghargai keragamaan dan perbedaan ya yang ada. Terus juga sikap kita itu harus saling menghargai dan menghormati, akan menciptakan kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, pinter. Lanjut lagi. Nomor selanjutnya, menghargai keyakinan orang lain. Maksudnya apa? Perhatikan gambar di sini. Kelihatan nggak gambarnya? Ini gambar burung apa? Garuda. Ya, di sini ada gambar burung Garuda ya. Burung Garuda itu kalau kita perhatikan di sini itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang terbentang kaki burung ini ada 2 kan ya. Tuh, Garuda pada gambar. Artinya semboyan tersebut yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Bu, saya mau tanya. Ya, mau nanya apa, Sang? Nah, Apa sih Bu arti berbeda-beda tetapi satu jua? Nah, iya pinter. Ada yang nanya katanya, apa sih Bu? Dia artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Artinya itu walaupun kita berbeda dalam artian apa? Berbeda suku bangsa, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda agama, tapi kita tetap satu tujuan. Ya, jua itu satu tujuan. Ya, seperti itu ya, Nak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari situ paham, Nak? Paham. Ya, bagus, paham. Kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Menyampaikan pendapat merupakan hak semua orang. Jika ada perbedaan, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Tentunya di dalam kelas ini, kalau sedang memusyawarahkan sesuatu, pastinya
Ada nggak beda pendapat? Ada kan? Iya, misalkan apa? Misalkan Jaya beli sesuatu, atau misalkan di kelas ini pengen dihias. Kata yang laki-laki pengennya taruh di sini hiasannya, Bu. Yang perempuan pengennya di belakang aja, Bu. Kan itu namanya perbedaan. Jadi walaupun namanya perbedaan, tapi kita harus menghargai yang namanya pendapat orang lain. Jangan kukuh ya. Enggak di sini aja, enggak bikinnya di sini aja hiasannya. Jangan ya. Tapi kita harus menghargai walaupun beda pendapat ya. Kita harus menghargai. Contohnya nih yang tadi Ibu jelaskan. Si Yoga pengennya di depan lukisnya, si Alisa pengennya di belakang lukisnya. Harus saling menghargai pendapat orang lain ya. Bagaimana caranya? Ya kita rembukan bareng-bareng di kelas ya. Gimana? Maunya bikinnya biasanya di belakang atau di depan. Paham ya tentang menghargai pendapat orang lain. Oke, next. Nah, nomor selanjutnya yaitu menerima perbedaan. Yang satu, memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan seperti suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri ini. Karena perbedaan inilah pemberian dari Allah ya. Karena kita itu banyak sekali yang namanya suku-sukunya, terus juga budayanya, agamanya juga banyak ya. Jadi kita harus saling menghargai dan sikap yang namanya toleransi ya. Nomor 2-nya, mempertahankan budaya Indonesia ya. Budaya yang kental dari bangsa kita adalah tolong menolong, gotong royong, dan sopan santun. Itu ciri khas negara kita, negara Indonesia ya. Bagus ya. Di Indonesia itu mempertahankan yang namanya budaya Indonesia, itu mempertahankan yang tadi kata Ibu apa Je? Gotong royong, tolong menolong, dan sopan santun ya. Tolong menolong, kalau ada saudara kita yang sedang membutuhkan, kita bantu ya. Kita bantu dengan semampu kita. Kalau tidak dengan materi, kita bisa bantu dengan tenaga ya. Selanjutnya kita gotong royong. Gotong royong itu maksudnya gimana? Gotong royong kalau misalkan di RT kita ya, di RT kita atau di gang kita ada yang namanya membersihkan selokan ya. Nanti kita sebagai warga di tempat situ, kita bareng-bareng mengerjakan membersihkan selokan tersebut. Yuk bareng-bareng gotong royong supaya selokan tersebut menjadi apa? Bersih atau rapi. Nanti kalau musim hujan ya tidak banjir. Paham? Ya, selanjutnya sopan santun. Nah ini ya, sopan santun. Dimanapun kita berada, kita harus bersikap sopan santun. Jangan petakilan, jangan selengean ya. Apalagi kita kalau misalkan lagi di daerah orang lain ya, sopan santun harus dijaga ya. Jangan seenaknya, apalagi kalau kita sedang berada di desa orang lain. Jangan selanang-selanang ke sana kemari. Jangan ya. Karena Indonesia itu apa Jadi buka mempertahankan budaya yang namanya sopan santun atau etika. Paham? Lanjut lagi. Nah, tadi sudah kita tentang saling menghargai, dan kita lanjut lagi tentang manusia sebagai khalifah ya. Pengertian khalifah. Khalifah adalah pemimpin untuk mengurus bumi ya. Di mana bumi ini? Ya ini kita tinggal di mana? Di bumi ya. Untuk melaksanakan perintah-perintah dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala isinya. Sebagai manusia kita itu memimpin ya, pemimpin di bumi. Makanya kita itu di bumi harus menjaga dan merawat bumi kita ya, supaya bumi kita itu tetap aman,
asri, nyaman, ya. Paham? Kita sebagai manusia kan kita pemimpin, ya. Khalifah pemimpin, jadi harus bisa apa? Harus bisa menjaga, iya harus bisa menjaga, jangan merusak, ya. Kalau kita merusak bumi kita, siapa yang akan rugi? Raka, nak. Kenapa? Oh iya, ya udah, ya. Supaya kita tidak ngantuk lagi, ya, supaya kita semangat lagi. Yuk kita ice breaking lagi. Tadi tepuk semangat. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Nomor 1, yaitu A. Baca, nak, supaya nggak ngantuk. Ayo baca. Alisa, Terus belajar untuk nah, terus belajar apa? Untuk memperluas ilmu, ya. Nih, kita sebagai pemimpin, ya, walaupun kita itu harus walaupun kita sudah dewasa nanti, kita harus tetap mencari ilmu, ya, supaya semakin luas ilmu kita, semakin banyak ilmu kita, ilmu pengetahuan kita juga akan lebih apalagi lebih baik lagi menjaga bumi tercinta, ya. Paham? Nomor 2, Tendi dibaca, nak. menjaga Akal, pikiran, dan hati, hati nurani untuk mengabdi kepada Allah. Allah, ya. Menjaga akal, pikiran, hati nurani untuk mengabdi kepada siapa? Allah, ya. Nomor C dibaca. Ajeng, Yoga. Ayo Ajeng dibaca dulu. Mewujudkan masyarakat yang adil dan saling persatuan, kesatuan. Oke. Mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga, persatuan dan kesatuan. Hanaya yang terakhir dibaca, nak. Yang D. Menjaga lestari, ya, tuh. Di sini kita harus menjaga alam agar tetap lestari. Apa, J? Supaya tetap nyaman, bagus dan indah, ya. Selanjutnya. Nah, kan udah habis, ya. Nanti Ibu akan membagikan soal untuk diskusi. Kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal, ya. Paham? Nih, Ibu bagikan. Sok dikerjakan, ya, nak, ya. Ayo dikerjakan bareng-bareng. Ayo dikerjakan. Ya, isinya. Sok dibaca terlebih dahulu, nanti diisi. Sok kerjakan bareng-bareng. Ini, nak, dikerjakan, nak. Sok. Ya, dikasih nama kelompoknya juga siapa? Kelompok 1, 2, 3, 4. Sok diisi, ya, nak, ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ismail adalah agama sempurna, agama yang dalam sebagai orang yang beriman kepada Allah
Arya. 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 Membaca. Ya, bagi tepuk tangan buat kelompok 1. Alisa. Ya, siapa yang mau maju? Ya, Alisa. Nomor 2 ya, presentasi yang kedua. Ya, kelompok 2 presentasi nomor 2. Katanya ketua makat lahir gitu emang. Akhlak yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah tersebut akhlak al-madhumah, akhlak al-karimah, akhlak al-suci, akhlak al-karimah. Oke, bagus, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3, Aurel, Alisa, Alena. Siapa yang mau maju? Aldi, ya, kelompoknya Aldi. Baca nomor 3. Ya, nomor 3 yang ini ya. Baca. Jawabannya oke, bagus, terima kasih Aldi. Sial. Raka, Teddy, Arya, Dipa. Ayo, ketuanya maju Maju ke mandiri depan, dong. siapa? Ya, Teddy, ayo maju nah. Ini. Oke, yuk dibaca nomor 4 nak. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Hal tersebut terdapat pada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 75, B. Al-Qasas ayat 76, C. Al-Qasas ayat 77, D. Al-Qasas ayat 78. Ya, jawabannya apa nak? B. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 4. Alhamdulillah, kalian tadi sudah ada maju dan presentasi dan juga sudah diskusi, sudah maju ya, tadi sudah maju ketua kelompoknya, sudah namanya presentasi ya. Setelah itu kita akan hasil itu kita menganalisis atau mengevaluasi tadi pembelajaran yang tadi ya. Pelajaran yang tadi sudah selesai. Siapa yang mau maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran yang tadi? Ya, Aldi maju ke depan nah. Oke, bangun dulu, dulunya bangun. Nah, dulunya bangun ke depan. Ayo Aldi, tadi ya. Materi kita hari ini yaitu tentang menghargai salah satunya yaitu menghormati pendapat orang lain tentang akibat orang begitu. Oke, tepuk tangan buat Aldi. Bagus ya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah tentang indahnya saling menghargai dan juga tentang khalifah atau pemimpin di bumi. Ya, di bumi. Makanya sebagai manusia selain saling menghargai dan menghormati, ya itu indahnya saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain atau juga apa orang yang lebih tua atau adik kelas kita ya. Sebagai khalifah tadi sebagai pemimpin kita juga harus bisa memimpin bumi kita dengan baik ya. Mungkin pelajarannya Ibu cukupkan sampai di sini ya. Untuk materi minggu depan anak ya. Untuk materi minggu depan ya, kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi ya. Nah, sebelum pulang kita tutup dulu dengan berdoa. Ketua kelasnya ditutup dulu ya nak ya. Untuk pembelajaran hari ini kita selesaikan. Sok nak, Tendi. Ya Bu, sebelum pulang langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Pelajarannya Ibu tutup. Ibu Aik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.